Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, sabahal khair. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, kembali lagi dengan Ibu pada mata pelajaran SKI atau Sejarah Kebudayaan Islam. Hari ini kita akan belajar SKI bab 3 yaitu tentang Sunan Giri. Silakan kalian buka buku paket SKI-nya bab 3 ya, tentang Sunan Giri. Anak-anak, Sunan Giri ini lahir pada tahun 1442 Masehi di Blambangan. Ya, sekarang namanya Banyuwangi di daerah Jawa Timur. Nah, Sunan Giri ini merupakan murid dari Sunan Ampel. Ya, kalau kalian pertama kali kita belajar SKI, Ibu suruh buat silsilah Wali Songo. Di situ ada keterangan bahwa Sunan Giri ini merupakan murid dari Sunan Ampel. Ya. Ayah Sunan Giri ini bernama Maulana Ishak. Ya. Maulana Ishak ini merupakan adik kandung dari Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik. Jadi antara Sunan Gresik dengan ayah Sunan Giri ini yang bernama Maulana Ishak merupakan adik kakak, ya. Dan ibunya, Ibu Sunan Giri ini bernama Dewi Sekardadu, ya. Seorang putri Raja Blambangan yang bernama Prabu Menak Sembuyu. Jadi ibunya ini seorang putri dari Raja Blambangan. Ya. Anak-anak, ya, jadi Maulana Ishak atau ayah Sunan Giri ini merupakan seorang mubalik Islam dari Asia Tengah. Dari Asia Tengah. Dan ibunya Dewi Sekardadu ini merupakan putri Menak Sembuyu yang merupakan seorang raja Blambangan yang masih keturunan dari seorang raja Hayam Wuruk dari kerajaan Majapahit yang memeluk agama Hindu dan ada yang Buddha. Ya. Ya, nanti akan Ibu ceritakan masa kecil Sunan Giri anak-anak. Jadi masa kecil Sunan Giri ini, ya, kehidupan masa kecil ini dilalui dengan penuh haru. Ya. Jadi Sunan Giri ini masa kecilnya dilalui dengan penuh haru. Yang pertama ini beliau pernah ditinggal pergi ayahnya. Ya. Pernah ditinggal pergi ayahnya. Yang kedua, Sunan Giri masih kecil ini dianggap katanya bayi yang membawa kutukan. Dan yang ketiga, Sunan Giri masa kecil ini pernah dihanyutkan ke laut. Nanti akan Ibu ceritakan. Ya, selanjutnya, ya, masa kecil Sunan Giri pernah ditinggal pergi ayahnya. Jadi ayah Sunan Giri ini yang bernama Maulana Ishak ini, ya, diusir mertuanya yang tadi seorang raja Blambangan, ya, yang bernama Prabu Menak Sembuyu, ya. Karena apa diusir? Karena sang mertua tidak menerima ajakan Maulana Ishak atau ayah Sunan Giri ini untuk masuk Islam. Diusirlah ayah Sunan Giri ini, pergilah ayah Sunan Giri ini, ya. Jadi ditinggal pergi ayahnya, ya. Kemudian, ya, masa kecil Sunan Giri ini juga pernah dianggap bayi yang membawa kutukan, ya, yang membawa kutukan, ya. Jadi 40 hari setelah kelahiran Sunan Giri, wilayah Blambangan ini diserang wabah penyakit. Nah, situasi ini dimanfaatkan oleh Patih Bajul Sengara. Ini seorang pembantu raja, ya, namanya Patih Bajul Sengara, ya. Dia menghasut Prabu Menak Sembuyu, ya, raja Blambangan, ya, atau mertua dari Maulana Ishak ini, ya. Ini pembantunya ini menghasut Prabu Menak Sembuyu ini, ya. Di depan Prabu Menak Sembuyu, Patih Bajul Sengara mengatakan jika wabah penyakit yang melanda Blambangan ini akibat kelahiran bayi tersebut.
maksudnya Sunan Giri tersebut. Kemudian Raja Belambangan itu memerintahkan untuk membunuh bayi laki-laki karena dianggap mendatangkan wabah. Ya, disuruh dibunuh katanya tuh Sunan Giri waktu masih kecil ya. Nah, kemudian anak-anak, ibu Sunan Giri sedih, kemudian membuang bayi Sunan Giri ke laut karena tidak tega untuk membunuhnya. Ya, akhirnya dibuanglah ke laut. Ya, berharap ada yang menemukan Sunan Giri. Ya. Kemudian bayi Sunan Giri ini ditemukan oleh anak buah Nyi Ageng Pinati. Jadi anak-anak, ada sebuah kapal yang berisi rombongan dagang dari Gresik. Ini terhambat lajunya karena kapal tersebut menyangkut sebuah peti. Ya. Alangkah terkejutnya para penumpang kapal tersebut ketika dibuka, ialah peti tersebut berisi bayi yang sangat tampan. Ya. Akhirnya oleh nahkoda kapal, bayi tersebut dibawa pulang kembali ke Gresik untuk diberikan kepada pemilik kapal. Ya. Ternyata ya, pemilik kapal tersebut adalah seorang janda kaya yang bernama Nyai Ageng Pinati. Alangkah senangnya Nyai Ageng Pinati ketika melihat bayi tersebut. Ya. Kemudian anak-anak, ibu angkatnya yang bernama Nyai Ageng Pinati itu memberi nama bayi tersebut dengan nama Joko Samudro. Kenapa Joko Samudro? Karena ditemukan di tengah lautan luas. Jadi namanya Joko Samudro. Kemudian anak-anak, setelah beberapa tahun, Joko Samudro ini dititipkan ke pesantren Ampel Denta di bawah asuhan Sunan Ampel. Ya. Karena sangat cerdas, Sunan Ampel memberi nama Ainul Yakin. Ya. Kemudian anak-anak, selanjutnya Raden Paku. Ya, Raden Paku itu nama lain dari Sunan Giri ya. Sunan Giri ini berangkat ke Tanah Suci bersama Raden Mahdum Ibrahim atau putra dari Sunan Ampel. Ya. Saat melewati Aceh, belum sampai itu ya, baru melewati Aceh, mereka berdua menemui Syekh Maulana Ishak. Dan ternyata Syekh Maulana Ishak itu ialah ayah dari Sunan Giri. Nah, dipertemukanlah di situ antara Sunan Giri dengan ayahnya, ya. Ya. Mereka di sana memperdalam ilmu agama terlebih dahulu. Ya. Kemudian setelah beberapa tahun belajar, mereka berdua disarankan kembali ke Jawa. Untuk apa? Untuk mengabdi ke masyarakat. Ya. Kepulangannya ke Gresik bersama dua orang abdi yang bernama Syekh Koja dan Syekh Grigis, sambil membawa pesan Syekh Maulana Ishak agar kelak Raden Paku atau Sunan Giri mencari lokasi yang jenis tanahnya sama dengan yang diberikan sang ayah. Jadi anak-anak, Syekh Maulana Ishak atau ayah Sunan Giri ini ya, ketika mau pulang ke Jawa, kembali ke Jawa, ketika Sunan Giri akan kembali ke Jawa, ya, ayahnya ini yang bernama Syekh Maulana Ishak ini memberikan sebungkus kain putih berisi tanah sambil berpesan, "Wahai anakku, kelak jika engkau sampai di tanah Jawa, carilah tanah yang sama persis dengan tanah yang ada di dalam bungkusan ini. Jika sudah kau temukan, bangunlah pesantren di atasnya untuk tempat kau mengajarkan murid-muridmu dan mengembangkan ajaran Islam." Ya, itu pesan ayah Sunan Giri ketika Sunan Giri kembali ke Jawa. Kemudian anak-anak, Sunan Giri menikah dengan Mas Murtasiah yang merupakan putri dari Sunan Ampel. Ya. Sebelum membangun pesantren, Sunan Giri melakukan usaha-usaha dagang milik ibu angkatnya, Nyi Ageng Pinati, yang tadi ditemukan di kapal miliknya ya.
Ekspedisi perdagangan ia lakukan tidak hanya di wilayah Jawa, melainkan ke daerah-daerah lain seperti Makassar. Ia melangsungkan dakwah Islam sambil berdagang sampai akhirnya memutuskan untuk mendirikan pesantren. Kemudian anak-anak, ya, pendirian pesantren Giri Kedaton bermula dari munajatnya selama 40 hari. Apa munajat? Munajat itu berdoa untuk mengharapkan bantuan dari Allah. Ya, karena Sunan Giri mungkin agak bingung nih cari tanah yang sama persis dengan tanah yang diberikan sang ayah waktu di Aceh. Ya, akhirnya, ya, Sunan Giri menemukan jenis tanah yang sama di sebuah perbukitan pada tahun 1480 Masehi yang diberikan nama Giri, ya, nama wilayahnya. Dalam bahasa Sangsekerta berarti gunung. Seiring perkembangan Islam, Giri Kedaton tumbuh sebagai kota dan pusat pemerintahan sekaligus pusat penyebaran Islam. Itu kurang lebihnya sejarah tentang Sunan Giri. Nah, baik anak-anak, sekarang tugas kalian ialah mengerjakan buku paket SKI halaman 34, 35 dan 36 bagian 1 dan bagian 2. Ya. Jadi, sekali lagi silakan kerjakan buku paket uji kompetensi halaman 34, 35 dan 36 bagian 1 dan bagian 2-nya saja. Ya. Dan mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.